Pak Jaksa Agung Zoom dengan Pak Prabowo. Bapak Jaksa Agung yang saya hormati dan saya banggakan, ya luar biasa, semoga sehat selalu, dan para jam maupun juga para kajati. Saya menyambung Pak Beni tadi Pak. Pak Beni tadi saya koreksi, beliau ini bertanya 7 Pak, bukan 6. Tadi diakhiri dengan 6 Pak Inca. Jadi pada saat pertanyaan ketiga, beliau menyatakan 2, yang kedua gitu loh. Tapi saya nggak mau potong tadi. Inilah kita jadi sebenarnya 7 pertanyaan. Tapi sekali lagi Pak, ada kata kunci Pak. Yang beliau tanya itu sebenarnya hanya 2 inti Pak. Pertama itu tentang mens rea. Beliau mengkhawatirkan, dan ini terkait juga dengan apa yang akan saya ungkapkan kepada Pak Jaksa Agung. Saya juga kebetulan adalah Ketua Badan Legislasi yang selalu dekat dengan Komisi 3. Tentu Komisi 3 ketika ada pengaduan, maka aktualisasi terkait dengan undang-undang, karena kita di balik itu punya kewenangan di pasal 66 huruf H untuk melakukan pengawasan dan peninjauan undang-undang beserta turunannya, pelaksanaannya, termasuk Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, gitu, termasuk di dalamnya itu. Nah Bapak, tadi Pak Beni menyatakan mens rea, ini hati-hati Pak, karena kita sekarang ini sudah lepas daripada masa kolonialis, ya, yang dimana KUHP yang begitu lama yang mengadopsi daripada proses-proses lama atau rezim-rezim lama, yang kemudian sekarang kita sudah menjadi KUHP yang merdeka dan tentu KUHP yang juga merdeka. Maka ketika kita membuka lembaran baru, kita harus betul-betul dapat merumuskan makna mens rea, Pak. Karena mens rea itu bukan niat jahat, Pak. Mens rea itu adalah rea areal daripada sikap batin. Artinya itu harus ada perjumpaan dengan actus reus baru bisa ditemukan itu ada niat jahat atau tidak. Pak Wayan sampai nengok nih, ini tokoh saya Pak. Pak Wayan sampai nengok belakangan nih, mulai kembali lagi nih Pak Wayan terbangun nih. Saya agak sedikit menggelitik Pak Wayan juga. Bahwa mens rea itu bukan niat jahat, menurut saya seperti itu Pak. Mens rea itu bukan niat jahat. Kalau kita langsung menyatakan niat jahat, maka kita kembali kepada KUHP yang lama. Artinya apa? Itu monoistis Pak. Antara actus reus dengan mens rea itu pasti sejalan. Maka ketika kita merumuskan mens rea sebagai niat jahat, tindakan-tindakan yang kita lihat, tindakan bukti nyata sebagai actus reus itu sudah pasti satu monoistis. Kita sudah menerapkan asas dualistik. Hari ini harus ada perjumpaan antara mens rea dengan actus reus. Hasilnya adalah apakah itu niat jahat, apakah bukan niat jahat tanpa disadari, apakah disadari tetapi tidak berniat untuk hal seperti itu. Itulah bagian-bagian daripada mens rea yang di dalamnya juga terdapat niat jahat. Maka oleh karena itu saya sepakat dikatakan oleh Pak Beni bahwa tanpa mens rea pun orang bisa dipidana, karena mens rea memang bukan sikap jahat tetapi adalah sikap batin. Nah inilah akan kita tegakkan dari awal dengan KUHP maupun KUHP yang baru. Nah itu saya kira. Yang kedua dari pertanyaan Pak Beni saya lanjutkan lagi, kepentingan rakyat Pak. Nah, bahwa selama ini ada yang coba disikapi bahkan ditindak oleh Kejaksaan Agung terkait dengan HGU Pak. HGU yang memakan hak negara, tanah negara. Pertanyaannya Pak, apakah HGU yang memakan hak rakyat itu tidak dapat ditindak? Ini bicara kepentingan rakyat Pak. Padahal sesungguhnya HGU itu juga diberikan kewenangan untuk pengelolaan kepada korporasi maupun perseorangan oleh negara. Artinya HGU yang melampaui kewenangannya sebagaimana kewenangan yang disahkan oleh negara, diberikan oleh negara, itu dilampaui kewenangannya tadi sampai memakan kepada haknya rakyat. Jadi atas nama negara loh Pak. Ya, kita lihat bahwa TPPU itu selalu kita melihat, masyarakat awam melihat hasil kejahatan saja yang akan dirampas, tidak. Bahwa penyebab perbuatan kejahatan tadi, perbuatan pidana tadi juga mungkin boleh jadi itu bisa dirampas juga. Nah itu yang menjadi jawaban pertanyaan selama ini, biasanya kan hasil kejahatan yang kena TPPU yang dirampas. Kok yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya berdinas di tempat tersebut dirampas juga, warisan juga dirampas juga, boleh jadi itu karena menjadi alat sehingga perbuatan pidana itu bisa terjadi. Nah ini hal seperti ini juga bisa diadopsi kepada HGU yang memakan hak rakyat. Nah ini mungkin ada jawaban lain yang tetapi saya berharap
ada tanggapan daripada pihak kejaksaan. Yang ketiga, sebagai Ketua Badan Legislasi, dengan hadirnya yang hari ini di Komisi 3, kita sedang membahas terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Tadi Bapak Jaksa Agung menyampaikan terkait dengan recovery, ya, yang sebenarnya perampasan aset itu berarti recovery aset, yang untuk hasil rampasan untuk mengembalikan kerugian negara atau pemulihan kepada kerugian negara yang telah dilakukan oleh Jaksa Agung sangat luar biasa dan sangat signifikan dari masa-masa yang sebelumnya. Dan hari ini saya apresiat kepada Bapak Jaksa Agung luar biasa dan sangat berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Silakan tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Itu poinnya, Pak. Begitu. Biar semangat terus, Bapak, ya kan? Jadi jangan khawatir, Pak. Kita tetap juga apresiasi. Ya, tetapi sekali lagi, Pak, legal structure, legal substance, dan legal culture. Sekarang legal substance-nya kita sudah ada, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset yang akan kita bahas di Komisi 3 ini, Pak. Legal kulturnya sesuai nggak dengan konstitusi kita? Baik judulnya, isinya, gitu. Ya, ada Pak Kajati Lampung saya bahas convection based, non-convection based, kan begitu. Perampasan aset draftnya itu lebih kepada non-convection based. Tanpa ada kepastian hukum dapat dirampas asetnya. Tetapi kemudian apa yang dilaporkan oleh Pak Jaksa Agung tadi terkait dengan pemulihan negara tadi, masih ada pertanyaan. Boleh jadi perampasan aset yang akan kita bahas nanti untuk mengukuhkan, mensahkan, sehingga pemulihan negara tadi itu dengan undang-undang perampasan aset itu, hasil rampasan itu sah sebagaimana undang-undang. Itulah sebenarnya yang harus kita diskursuskan. Tetapi sekali lagi, ketika legal structure dari Kejaksaan Agung, Pak Jaksa Agung, belum pernah saya sebagai Ketua Balek mendengarkan keinginan atau political will daripada Kejaksaan Agung untuk merevisi Undang-Undang Kejaksaan Agung. Karena banyak hal-hal sebagaimana yang tadi Bapak juga sampaikan, money following program. Karena belum tercukupi. Instansi mana, Pak, sekarang ini di negara kita yang merasa belum tercukupi anggarannya? Bahkan tidak tercukupi, maksudnya tidak bisa dihabisi anggaran tersebut sebagaimana program. Sementara Pak Jaksa Agung tadi menyatakan 20 triliun itu belum tercukupi. Ini karena proporsional, karena profesional, karena hal-hal dilakukan secara serius sehingga program-program atau anggaran-anggaran tadi itu tidak tercukupi untuk melaksanakan program tadi. Nah, inilah yang saya pikir ujungnya adalah bagaimana kira-kira dengan Undang-Undang Kejaksaan. Saya sebagai Ketua Badan Legislasi, pertanyaan terakhir ini, pertanyaan saya adalah apakah dari Kejaksaan Agung, terutama Pak Jaksa Agung, ada political will kita untuk merevisi Undang-Undang Kejaksaan Agung, baik itu sebagai legal structure terkait dengan adanya lahirnya KUHP dan KUHAP yang baru, maupun juga saat ini kita sedang membahas Undang-Undang Perampasan Aset. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Jaksa Agung mau zoom, baik kita skor 3 menit ya, beliau meninggalkan tempat ya. Pak Jaksa Agung zoom dengan Pak Prabowo.